Selamat pagi, saya Gede Sukma dari dealer Suzuki Cakra Mobilindo NTB. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fitur-fitur terbaik dari mobil Suzuki XL7. Pertama, saya akan menjelaskan tampak depan dari Suzuki XL7. Mulai dari headlamp. Headlamp dilengkapi dengan LED dan DRL. LED membuat pencahayaan lebih terang dan masa pakainya lebih tahan lama. Sedangkan DRL otomatis menyala pada saat mesin dinyalakan. Tentunya dengan adanya LED dan DRL ini akan meningkatkan faktor keselamatan pada saat berkendara di malam hari. Yang kedua, chrome front grille. Grill di depannya dilengkapi dengan ornamen chrome berupa garis-garis lurus yang membuat mobil ini kelihatan lebih kokoh. Tentunya akan meningkatkan tampilannya lebih gagah dan sporty. Yang ketiga, garnish front bumper lower melindungi mobil dari benturan dari depan ataupun gesekan dari bawah. Tentunya juga akan meningkatkan kesan gagah dan kesan SUV pada mobil ini. Berikutnya, fog lamp. Fog lamp akan membantu pengemudi pada saat berkendara di malam hari dalam kondisi berkabut atau hujan. Jadi tentunya akan meningkatkan keselamatan pada saat berkendara dalam kondisi tersebut. Berikutnya kita akan membahas tampak samping dari Suzuki XL7. Yang pertama, hood side slit. Garnish ini terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan XL7, yang tentunya dengan adanya garnish ini akan menguatkan ciri khas SUV pada kendaraan ini. Dan berikutnya, electric dan foldable mirror dilengkapi dengan turn signal lamp. Electric dan foldable mirror memudahkan pengemudi untuk mengatur dan melipat spion dari dalam. Turn signal lamp akan memberikan informasi pada pengemudi lain pada saat kita akan melakukan manuver. Jadi gunanya electric dan foldable mirror akan membuat pengemudi lebih fokus pada saat berkendara. Dan turn signal lamp akan meningkatkan faktor keselamatan pada saat berkendara menggunakan XL7. Berikutnya, roof rail. Roof rail XL7 terbuat dari aluminium yang memberikan kesan kokoh dan membantu kita pada saat memuat barang yang berlebih. Tentunya dengan adanya XL7 memiliki roof rail ini akan meningkatkan tampilan lebih kokoh dan meningkatkan kenyamanan pada saat berkendara. Berikutnya, smart entry. Smart entry hanya terdapat pada tipe Alpha dan Beta. Jadi smart entry kita bisa membuka pintu tanpa menggunakan anak kunci. Jadi sangat memudahkan pengemudi dan penumpang depan pada saat membuka door visor. Door visor hanya terdapat pada tipe Alpha. Kebetulan ini tipe Beta, jadi tidak ada door visornya, cuma kita bahas aja. Jadi door visor melindungi atau mencegah air masuk pada saat kita membuka jendela pada saat turun hujan. Jadi tentunya akan meningkatkan faktor kenyamanan pada saat kita berkendara dengan XL7.
Berikutnya chrome door handle. Jadi bukaan pintu didesain sangat kokoh dan nyaman digenggam, sehingga membuat tampilan XL7 lebih stylish dan nyaman pada saat dibuka atau tutup pintu. Berikutnya kita beralih ke kaki-kaki. XL7 dilengkapi dengan alloy wheel dengan ring 16, dibalut dengan ban 195/60, dan juga XL7 dilengkapi dengan over fender khas SUV. Tentunya meningkatkan tampilan SUV yang ada pada XL7 ini, dan juga meningkatkan faktor keselamatan pada saat kita berkendara menggunakan XL7. Berikutnya kita akan membahas tampak belakang dari Suzuki XL7. Yang pertama, LED high mount stop lamp. Tujuannya adalah memberikan informasi pada pengendara di belakang kita pada saat kita akan berhenti. Tentunya dengan adanya LED, pencahayaan lebih terang dan masa pakainya lebih panjang. Berikutnya, rear defogger. Rear defogger tujuannya untuk mengurangi embun yang ada pada saat kondisi hujan. Jadi tentunya dengan adanya rear defogger ini akan meningkatkan faktor keselamatan pada saat kita berkendara menggunakan XL7. Berikutnya, LED rear combination lamp dilengkapi dengan light guide khusus untuk tipe Alpha dan Beta. Jadi LED lampu belakang ini didesain sangat sporty. Tentunya dengan adanya pencahayaan LED, pencahayaannya jadi lebih terang sehingga mudah dilihat oleh pengendara di belakang kita. Tentunya dengan adanya itu akan meningkatkan faktor keselamatan pada saat kita berkendara. Berikutnya, black back door dilengkapi dengan chrome garnish. Jadi black back door dilengkapi dengan chrome garnish ini didesain sangat sporty dan desain sporty dan stylish, tentunya dapat meningkatkan kenyamanan pada saat kita berkendara menggunakan XL7. Berikutnya, rear bumper lower, garnish rear bumper lower dengan tampilan yang sporty ini juga berfungsi sebagai melindungi bumper dari benturan atau gesekan dari belakang. Berikutnya, sensor parkir. XL7 dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir yang mengeluarkan bunyi buzzer pada saat kita akan mundur. Dan untuk tipe Beta dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi pada saat kita mundur bisa terlihat di kamera. Dan untuk tipe Alpha, selain ada kamera mundurnya juga ada kamera recordernya. Berikutnya kita akan membahas tentang fitur-fitur keselamatan dan keamanan yang ada di mobil XL7. Yang pertama, XL7 mengadopsi platform Hardtech, yang mana platform ini lebih kokoh dan lebih ringan. Tentunya sangat mempengaruhi keiritan bahan bakarnya, sehingga juga meningkatkan faktor keselamatan pada saat berkendara. Dan untuk bodinya sendiri mengadopsi tech body, yang mana tech body ini lebih kokoh dan bisa meredam getaran yang ada. Tentunya selain meningkatkan faktor keselamatan,
juga bisa meningkatkan faktor kenyamanan pada saat berkendara. Berikutnya, desain depan mobil XL7 mengadopsi pedestrian protection, yang mana tujuannya untuk meminimalkan terjadinya cedera pada saat tabrakan dengan pejalan kaki. Tentunya ini dapat meningkatkan faktor keselamatan pada saat kita menggunakan XL7. Di pintu-pintu samping XL7 terdapat kursi palang yang namanya side impact beam. Tentunya ini bertujuan untuk menghindari terjadinya cedera yang parah pada saat terjadi benturan dari samping. Di pintu belakang XL7 ada yang namanya child lock atau child proof door lock, yang mana pintu ini berguna pada saat kita berkendara membawa anak-anak. Pintu tidak akan bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar saja. Tentunya akan meningkatkan faktor keselamatan penumpang anak-anak yang ada di belakang. Dan juga di XL7 terdapat Isofix. Isofix ini adalah pengait untuk kursi tambahan untuk anak-anak. Jadi tentunya dengan adanya kursi tambahan anak-anak ini akan meningkatkan faktor keselamatan pada saat berkendara dengan anak-anak menggunakan XL7. Di XL7 terdapat seat belt atau sabuk pengaman 3 titik yang kegunaannya bisa mengencang otomatis pada saat terjadi benturan atau hentakan mendadak, sehingga tentunya akan meningkatkan faktor keselamatan pada saat kita berkendara. Dan di XL7 juga terdapat driver dan passenger seatbelt reminder atau alarm. Jadi pada saat kita belum memakai seatbelt, otomatis alarmnya akan atau remindernya akan menyala. Tentunya dengan ini akan meningkatkan faktor keselamatan pada saat kita berkendara. Selain itu juga terdapat dual SRS airbag yang terdapat di setir kemudi dan penumpang depan, yang tujuannya tentunya mengurangi terjadinya cedera pada saat terjadi tabrakan atau benturan keras dari depan. Selain itu di setirnya juga mengadopsi collapsible steering column. Jadi stang setir ini akan otomatis patah pada saat terjadi benturan yang keras dari depan, sehingga tentunya akan mengurangi terjadinya benturan yang keras antara setir dan dada. Tentunya akan meningkatkan faktor keselamatan pada saat kita menggunakan XL7. XL7 juga menggunakan immobilizer atau kunci anti maling. Kunci ini tidak bisa, dengan kunci ini mobil tidak akan bisa hidup tanpa kunci ini. Harus menggunakan kunci ini karena ada chip yang terdapat dalam kunci yang bisa mengirim sinyal ke mesin agar mesin bisa hidup. Tentunya akan meningkatkan faktor keamanan sehingga mobil ini tidak mudah dicuri. Berikutnya, Electric Stability Program atau ESP. Ini akan berguna pada saat kita berbelok di jalan yang licin sehingga tidak terjadi over atau understeer. Tentunya bisa meningkatkan faktor keselamatan pada saat kita berkendara menggunakan
XL7. Selain itu juga di XL7 ada yang namanya anti-lock braking system (ABS). Itu gunanya untuk mencegah roda terkunci pada saat kita mengerem mendadak, sehingga otomatis setir masih bisa dikendalikan dengan baik, sehingga tentunya meningkatkan faktor keselamatan pada saat kita berkendara dengan XL7. Dan di XL7 juga ada yang namanya EBD atau Electric Brake Distribution. Jadi EBD ini adalah bisa membagi kekuatan pengereman di setiap ban disesuaikan dengan beban yang ada di masing-masing ban dan kondisi ban itu sendiri. Jadi tentunya dengan adanya EBD ini akan meningkatkan faktor keselamatan pada saat kita berkendara. Berikutnya kita akan membahas tentang interior XL7. XL7 dilengkapi dengan head unit 8 inch touchscreen yang tentunya tampilannya akan lebih lebar dan terdapat fitur-fitur yang memaksimalkan hiburan untuk keluarga, seperti Bluetooth connection, smartphone connection, radio AM dan FM, YouTube, dan USB. Tentunya dengan adanya ini semua dapat meningkatkan kenyamanan pada saat berkendara dengan XL7. Berikutnya, meter cluster XL7 didesain sangat sporty dengan tentunya dilengkapi dengan informasi yang lengkap, MID, Multi Information Display. Jadi segala sesuatu bisa kita dapatkan informasinya dari MID ini. Tentunya dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pada saat kita berkendara. Bangku atau tempat duduk pengemudi XL7 selain reclining, sliding, juga ada height adjusternya. Jadi selain direbahkan, dimaju mundurkan, juga bisa naik turun sesuai dengan postur pengemudi, sehingga tentunya bisa meningkatkan kenyamanan saat kita mengemudikan XL7. Di XL7 juga terdapat jam protection. Jadi kaca akan otomatis turun pada saat ada benda atau sesuatu yang menghalangi, sehingga mengurangi terjadinya terjepit oleh kaca jendela. Tentunya meningkatkan kenyamanan pada saat kita berkendara menggunakan XL7. Di zaman teknologi seperti sekarang yang rata-rata semua orang sangat tidak bisa jauh dari handphone, di XL7 terdapat 3 power outlet ada di depan, di bangku baris kedua dan di bangku baris ketiga, sehingga tentunya akan meningkatkan faktor kenyamanan pada saat kita berkendara dengan XL7. Selain itu juga di XL7 setirnya ada yang namanya tilt steering. Jadi setir bisa diatur tinggi rendahnya, disesuaikan dengan postur pengemudi, sehingga tentunya meningkatkan kenyamanan pada saat kita mengemudikan XL7. XL7 juga memiliki AC double blower. Jadi selain AC-nya, blowernya ada di depan, juga ada di belakang, sehingga tentu akan memaksimalkan proses pendinginan dalam kabin XL7, sehingga meningkatkan kenyamanan pada saat berkendara dengan XL7. Untuk di bangku baris ketiga atau paling belakang juga bangkunya mengadopsi reclining seat, yaitu bangkunya bisa dimaju mundurkan, sehingga tentu bisa menyesuaikan dengan postur penumpang di belakang atau dengan muatan yang kita bawa untuk bagasinya, sehingga tentunya meningkatkan faktor kenyamanan pada saat berkendara dengan XL7. Di XL7 juga ada yang namanya
ventilated cup holder. Jadi dengan adanya ventilated cup holder, kita bisa mendinginkan minuman yang kita bawa. Tentunya meningkatkan faktor kenyamanan pada saat kita berkendara. XL7 juga dilengkapi dengan AC, digital auto climate. Dilengkapi dengan heater juga. Jadi AC-nya akan otomatis menyesuaikan dengan suhu yang sudah kita tentukan, yang sudah kita setting. Tentunya bisa meningkatkan kenyamanan pada saat kita berkendara. Di XL7 juga ada yang namanya hands-free phone control. Jadi kita bisa tersambung dengan handphone, kita bisa tersambung dengan Bluetooth yang ada di mobil, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk menerima telepon keluar masuk. Tentunya akan lebih modern dan lebih nyaman menggunakan XL7. Selain itu juga di XL7 ada yang namanya leveling feature. Jadi lampu utama atau lampu depan kita bisa atur tinggi rendahnya sesuai dengan kondisi jalan, kontur jalan, sehingga otomatis meningkatkan selain faktor kenyamanan dalam berkendara, kita juga bisa meningkatkan faktor keselamatan pada saat berkendara, terutama di malam hari. Engine push start stop. Jadi mesin bisa dihidupkan dan dimatikan tanpa menggunakan anak kunci, sehingga tentunya dengan XL7 kita bisa terlihat lebih modern dan lebih nyaman. Di XL7 juga ada yang namanya audio switch control. Jadi kita bisa volume musik bisa kita atur di setir, sehingga tentunya kita tidak perlu melepaskan tangan dari setir, sehingga kita bisa fokus mengemudi. Tentunya bisa meningkatkan faktor kenyamanan dan keselamatan pada saat kita mengemudi XL7. Di XL7 terdapat black interior dilengkapi dengan karbon ornamen. Jadi dengan desain interior yang didominasi warna hitam ditambah dengan ornamen karbon, tentunya akan meningkatkan tampilan stylish dan elegan pada XL7. XL7 juga dilengkapi dengan D-seat steering wheel dan leather cover. Jadi dengan adanya D-seat steering wheel ini didesain dengan futuristik, sehingga ruang pengemudinya lebih luas, dan dengan adanya leather cover ini setirnya jadi tidak licin. Tentunya akan membuat XL7 lebih nyaman, mewah, dan modern untuk digunakan. Dan terakhir kita akan membahas bagian mesin dari Suzuki XL7. Mesin dari XL7 berseri K15B dengan 4 silinder dengan kapasitas mesin 1500 cc, dilengkapi dengan teknologi DOHC dan VVT, serta mesin juga bisa menghasilkan maksimal daya sebesar 104,7 PS di putaran 6000 RPM. Selain itu, mesin juga bisa menghasilkan maksimal torsi sebesar 138 Nm di putaran 4400 RPM. Tentunya dengan ini semua performa mesin akan lebih bertenaga dan lebih responsif di segala medan, dan tentunya pastinya akan lebih irit bahan bakar. Demikian penjelasan saya tentang SPWA dari Suzuki XL7. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan Yaruki.